Setiap hari, kita bekerja dengan data. Kita menghitung, menganalisis, dan menyajikan hasilnya. Tapi tahukah Anda, data tidak akan bermakna tanpa cerita, dan cerita tidak akan hidup tanpa kemampuan berbicara. Sebagai profesional data, kemampuan teknis saja tidak cukup. Kita harus membuat orang lain memahami pesan kita. Inilah esensi dari komunikasi yang efektif. Selamat datang di seri Micro Learning dengan tema Public Speaking bersama saya, Dwi Bagus Cahyono, dan rekan saya, Afi Rudianita, yang akan memandu Anda untuk mempelajari tentang teknik komunikasi dan public speaking untuk insan profesional data. Hai, pernah dengar istilah "It's better to sleep with your feet than your tongue"? Kira-kira tahu nggak sih artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin istilah ini mengingatkan kita kepada bahwa kata-kata itu memiliki dampak yang sangat besar. Kalau kita kepleset kaki kita sendiri, yang jatuh kita, yang sakit kita, yang malu kita. Tapi saat kita kepleset lidah, seperti salah mengutarakan sesuatu, menyinggung, ataupun salah diartikan, dampaknya bisa jauh lebih panjang. Dan itu berdampak kita sendiri ataupun ke orang lain. Dalam dunia profesional data, yang syarat dengan angka, teknologi, dan analisis, kita sering lupa bahwa ujung dari proses ini semua adalah komunikasi. Kita bisa saja menghasilkan insight yang bermakna, tetapi ketika kita gagal menyampaikannya dengan tepat, maka seluruh proses tersebut menjadi tidak bermakna. Teman-teman, keberhasilan komunikasi kita bukan dilihat dari seberapa baik kita menyampaikan pesan, tetapi seberapa baik pesan kita bisa dimengerti oleh audiens kita. Sebagai profesional data, peran kita tidak hanya sebagai pengolah data ataupun membangun model belaka, tetapi peran kita jauh lebih besar dari itu, sebagai jembatan antara data dan pengambil keputusan. Komunikasi yang efektif menjadi penentu apakah insight yang luar biasa itu akan ditindaklanjuti atau hanya menjadi laporan indah di atas meja. Lalu bagaimana komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif diukur dari respon audiens. Apakah pesan kita sampai dan dipahami dengan baik oleh audiens? Maka, penting bagi kita untuk tidak hanya mengetahui apa itu datanya, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana cara menyampaikan datanya. Ada 5 prinsip utama yang bisa membantu kita untuk berkomunikasi lebih efektif. Prinsip ini sederhana, tetapi sangat krusial dan bisa membantu kita dalam setiap presentasi, laporan, ataupun diskusi tim. Prinsip tersebut saya ringkas menjadi REACH. Prinsip pertama adalah respect atau rasa hormat. Dalam komunikasi profesional, rasa hormat tidak hanya terkait etika berbicara, tetapi juga tentang menghargai waktu, menghargai keahlian, dan menghargai masukan dari lawan bicara. Rasa hormat akan menciptakan lingkungan yang kolaboratif, bukan konfrontatif. Prinsip yang kedua adalah empati. Empati mengajarkan kita untuk berusaha memahami cara berpikir, kebutuhan, dan perspektif lawan bicara kita. Dalam profesional data, kita mungkin akan sering bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Dan dengan empati, kita akan mencoba menyesuaikan sudut pandang penyampaian kita sesuai dengan latar belakang audiens kita. Dengan empati, itu akan membuat audiens kita merasa dihargai dan merasa dilibatkan, tidak hanya sekedar pendengar pasif. Prinsip yang ketiga adalah audible. Audible bukan berarti suara kita harus terdengar jelas saja, tetapi bagaimana cara penyampaian kita mudah dipahami oleh audiens kita. Kita mungkin akan memilih bahasa yang simple atau ringkas, tetapi kadang kita juga akan memilih bahasa yang lebih detail dan juga lebih spesifik. Kita akan menyesuaikan bagaimana pemilihan diksi atau pemilihan kata-kata menyesuaikan audiens kita. Prinsip yang keempat adalah clarity atau kejelasan. Sebagai profesional data, kita harus mampu menyaring informasi,
menyusun pesan logis, dan memastikan insight utama kita tersampaikan dengan baik. Karena kadang banyak dalam presentasi data, pesan utama sering hilang karena terlalu banyak detail yang tidak terarah yang disampaikan, sehingga membingungkan audiens kita. Prinsip yang kelima adalah humble atau rendah hati. Rendah hati merupakan fondasi dari komunikasi yang sehat. Dalam konteks profesional data, seringkali kita memiliki keunggulan dalam pemahaman teknis daripada audiens kita. Sikap rendah hati inilah yang akan membuat kita mau mendengarkan, membuka ruang tanya jawab, dan menghargai perspektif yang muncul. Dengan adanya sikap rendah hati ini, komunikasi menjadi dua arah dan bersifat membangun. Dengan menerapkan 5 prinsip komunikasi yang efektif, kita dapat memastikan bahwa setiap analisis, visualisasi, dan presentasi yang kita buat benar-benar membawa perubahan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari, mulai perjalanan Anda menjadi data komunikator yang menginspirasi.